Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya, sehat? Diberkati, amin. Berikan sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita yang terbaik. Maka saat ini kita mau sama-sama beribadah, bawa syukur kita. Naikkan terima kasih kita lewat pujian penyembahan kita. Kita mau bersepakat bersahati, kita mau meninggikan nama Yesus dan menyenangkan hatinya. Kita mau menyerahkan ibadah kita di dalam doa, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah kita. Mari sama-sama satukan hati, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Sungguh-sungguh Tuhan dari hati kami saat ini. Karena kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh sungguh sempurna Tuhan. Kami tidak berkekurangan, segala yang kami perlukan, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang ada saat ini Tuhan masih Kau berikan Tuhan pada setiap kami. Kau masih berkenan untuk kami temui Tuhan lewat peribadahan kami saat ini. Bapa, satu tujuan kami dan satu hati kami mau bersepakat bahwa nama Yesus adalah satu-satunya nama yang akan kami tinggikan, akan kami muliakan hari ini, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan melayakkan setiap kami dan kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, membuka setiap hati, menjamah setiap jiwa kami Tuhan, memberikan kami pengharapan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh-sungguh kami serahkan ibadah kami ini di dalam satu nama yang berkuasa dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita, haleluya. Mari saat ini kita mau nyatakan Tuhan kita besar dan kita hidup oleh penyertaan daripada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi dari awal pujian ini, jemaat Tuhan katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita akan pujian dan jemaat Tuhan. Nyatakan sama-sama, ku hidup. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Nyatakan pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Nyatakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari sore hari ini kita sungguh-sungguh dari hati. Aku punya Tuhan yang besar, telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi sungguh-sungguh percaya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan lebih sungguh. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang Engkau Allah kami yang besar. Engkau menjanjikan kami sukacita, damai sejahtera. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku sepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saat ini kita menyembah Tuhan, datang menghadap Yesus. Oh Tuhan, kami percaya. Oh Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Yesus yang kami sembah dan kami agungkan. Allah kami yang ajaib. Mari angkat suara menyembah bawah hatimu Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan, Engkau Allah yang ajaib,
layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang bersyukur, menaikkan dan mengagungkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Iralabash, karalabaralabaralaba, yaralabo. Iralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Iralabaralabaralabash, yaralabaralabaralabaralabaralabar. Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Mari Engkau yang sungguh-sungguh mau menyatakan saat ini keagungan dan kedahsyatan Tuhan kita, sambil membuka tangan kita menyembah Yesus, menyembah Yesus. Haleluya. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, sungguh itu yang kami perlu. Hanya hadirat-Mu, hanya kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Iralabaralabash, yaralabaralabaralabaralabar. Iralabash, yanda yaralabaralaba, yaralabo. Iralaba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 r. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, ralabaralabaralabaralabaralabash, yaralabaralabaralabar. Bapak, sore hari ini Tuhan, kami tidak mau berdiam diri. Engkau ajar kami untuk sungguh-sungguh bersyukur, mengungkapkannya, mengekspresikannya, mengeluarkannya Tuhan, lewat kata-kata yang mengagungkan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan Yesus kami baik. Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kami semua yang ada di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh mau bawa hatimu menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau lebih lagi menyembah Yesus Tuhan, menyatakan keajaiban Dia, menyatakan kedahsyatannya. Boleh saya undang jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri dari tempat dudukmu saat ini. Sama-sama sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau nyatakan kita punya Tuhan yang ajaib. Kita mau percaya Dia selalu turun tangan untuk memberkati setiap kita. Mari nyatakan sama-sama. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan ini tangan kami terangkat lebih lagi menyatakan, aku percaya. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Aku percaya, sungguh-sungguh percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajaib. Oh, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku. Oh, Kau dahsyat Tuhan, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman dan percaya lebih lagi katakan, aku percaya, yes, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, oh memulihkanku. Aku percaya Tuhanku, oh Kau dahsyat Tuhan, Kau turun tangan memberkatiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat dan katakan, aku percaya Tuhanku,
ini. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Oh, sorak-sorai paling mulia bagi Tuhan Yesus kita, paling dahsyat. Haleluya. Kami sungguh percaya dengan iman kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup memberkati dan memulihkan setiap kami. Yang percaya sepakat katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersukacita memuji Tuhan kita sore hari ini. Engkau yang percaya sungguh-sungguh, sebab nama Yesus kita dahsyat. Haleluya. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Kami mau nyatakan namamu dahsyat Tuhan. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan sama-sama, namamu besar, namamu sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa. Nyatakan kebesaran Tuhan. Kebesaranmu mempesona, ajaib, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yang percaya sungguh-sungguh nyatakan Tuhan kita dahsyat. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Coba lihat kanan kiri, depan belakangmu sekarang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kasih salam sambil katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Hey! Lebih lagi sudah siap bersuka bersorak bagi Tuhan Yesus. Yes. Kita bersuka cita saat ini sebab Dia Yesus sahabat kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian dan katakan, hidup yang ku pilih
oh membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, oh, ku dapat laku perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Katakan Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi sama-sama. Katakan hidup yang kupilih. Semua hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Amin. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, dan kita harus nyatakan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Katakan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan Tuhan, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Hey! Oh, yeah. Kita mau sungguh-sungguh percaya, Dia Yesus selalu ada di sisi kita setiap saat. Yang percaya, sekali lagi kita mau sama-sama katakan sambil mengangkat kedua tangan, kita katakan, yuk. Yesus, Kaulah sahabatku. Lebih keras, katakan, di sisiku, Kau sumber kuatku. Lebih lagi semua, Yesus, sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, Yesus, 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 Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Jemaat MCC, berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan, yang percaya sorakan, haleluya. Masih tetap berdiri, ada anak? Nah? Ayo maju ke depan. Iya, ayo langsung dijemput anak-anaknya. Kita akan mendoakan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan sungguh berkenan atas kehidupan mereka, memberkati masa depan generasi Kristus ini. Haleluya. Ayo adik-adik maju ke depan semua yuk.
Gak apa-apa ya. Kita harus selalu mendoakan anak-anak ini. Biar hidupnya sungguh dipakai Tuhan. Wah, semangat mereka nih. Ayo, 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 ayo. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat anak-anak kita ini, luar biasa. Ayo adik-adik. Nah, ayo mau didoakan. Aduh. Nah, dah sini dulu ya. Sudah? Tunggu dulu, yuk. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami. Dengan tulus hati kami berdoa Tuhan. Berkat bagi mereka. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami tahu hidup ini tidak mudah, akan selalu menantang. Tetapi kami percaya bila Allah beserta dengan kami, maka siapakah lawan kami? Oleh karena itu berkat itu juga yang kami taruh untuk anak-anak kami. Supaya mereka hidup dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka mampu menjadi pemenang-pemenang dalam dunia ini. Mereka Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Hikmat marifat Tuhan taruh di dalam hati dan mulut mereka. Supaya apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar anak-anak kami Tuhan Yesus untuk lebih mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru Star Kids Tuhan yang taruh hati Tuhan di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengajar dengan pengurapan daripada Tuhan. Pimpin hati, pimpin mulut, pikiran mereka. Tuhan Hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Setiap orang-orang tua yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan mendidik setiap anak-anak. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus berikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Berkati apapun yang ada di dalam tangan mereka. Supaya segala sesuatu itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Berkat yang Tuhan memang persiapkan untuk kehidupan mereka. Taruh kesehatan, taruh kekuatan, hikmat, marifat pun di dalam mendidik setiap anak-anak Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap orang tua, bahkan seluruh kami yang ada dan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk lebih dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan segera menikmati berkat Tuhan, berkat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengubahkan setiap kehidupan kita, yang senantiasa menuntun setiap langkah kita. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan. Katakan tangan kuat yang menopangku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Cuma Tuhan katakan. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
Sekali lagi katakan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, katakan pada Tuhan, ku perlu sampai akhir hidup. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai akhir hidup kami Tuhan, ajar kami untuk sadar bahwa kami perlu kuasa, kami perlu pegangan tangan Tuhan. Kami tidak mau sombong Tuhan, bahkan sedetik pun kami tidak mau merasa bahwa kami mampu tanpa Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini, dengan seluruh hal-hal yang luar biasa, buat kami untuk terus menyadari bahwa itu semua karena Tuhan dan oleh Tuhan. Buat kami menyadari bahwa kami tidak dapat satu pun kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk Tuhan, mendengarkan, melakukan. Dan ajar kami juga untuk memelihara setiap firman-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan, pastikan semua yang keluar dari mulut lidah ini merupakan firman yang murni berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Anda boleh lihat kanan kiri sebelum kita dengarkan firman Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mungkin lampu boleh dinyalakan. Kita shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Anda semua diberkati Tuhan hari ini. Ya, kita masuk di 1 Desember, pas ya. Ini hari pas 1 Desember ya. Jadi sebelum saya bawakan firman Tuhan, ada pengumuman dari Gembala yang saya rasa saya harus infokan kepada jemaat Tuhan di saat ini. Bahwa rangkaian ibadah Natal Bethany MCC itu di tanggal 24 Desember ibadah malam Natal jam 6 sore Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggal 24 Desember satu kali ibadah jam 6 sore. Tanggal 25 Desember ada 2 kali ibadah jam 10 pagi dan jam 5 sore ya. Dan tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun, ibadah akhir tahun itu akan diadakan jam 7 malam. Jadi sekali lagi tanggal 24 Desember ibadah akan diadakan jam 6 yaitu ibadah malam Natal. Dan ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 10 pagi dan jam 5 sore. Serta ibadah akhir tahun 31 Desember itu diadakan pada jam 7 malam ya. Maksud saya 19.00. Jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama. Kita bersuka cita dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Semua diberkati Tuhan. Oke, mana semangatnya nih 1 Desember ini ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan masuk langsung di dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap orang itu dengan cara Tuhan. Amin. Dengan cara Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang tidak pernah, apa yang diremehkan oleh dunia, justru itu akan Tuhan pakai secara luar biasa. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang menggambarkan bagaimana Tuhan memakai mereka yang lemah, justru Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita coba buka di dalam satu ayat pada malam hari ini. Coba kita buka dalam 2 Tawarik pasal 16. Dua Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 Bapak Saudara.
2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 bagian A. Kita buka bersama-sama dan kita akan baca pada malam hari ini. Multimedia boleh membantu saya? Ya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu bilang amin. Nah, setengah lapar ini ya. Udah malam ya, sore mau malam. Ya, habis ini kita makan. Ya, sama-sama. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 bagian A. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita baca ayat ini dan kita mengerti bahwa ternyata Tuhan memberikan satu effort dalam dirinya untuk menjelajah ke seluruh bumi ya, pandangan Tuhan hanya untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati katanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi mata Tuhan menjelajah untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Bilang amin dong sama-sama. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan berikan mereka kekuatan. Siapa yang gak butuh kekuatan di dalam kehidupan ini? Saya beberapa waktu yang lalu ngobrol sama istri saya. Saya bilang gak terasa ya, ternyata ya mungkin pernikahan saya dengan istri gak ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi saya tahun demi tahun itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Jadi di tahun pernikahan kami yang kesekian sampai di tahun ini saya melihat bagaimana kalau saya gak akan pernah mampu kalau saya tanpa Tuhan. Serius, gak akan pernah mampu. Saya rasa juga Bapak Ibu Saudara juga setuju dengan saya ya. Kalau hari ini kita gak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Keluarga tidak akan pernah berdiri sampai hari ini kalau enggak karena Tuhan. Ada orang yang kelihatannya biasa aja, sebuah keluarga saya kenal cinta Tuhan. Satu waktu istrinya pulang, suami istri ini pulang dari kegiatan sepanjang hari. Lalu habis itu istrinya bilang sama suaminya, saya mau ke kamar mandi sebentar, mau cuci muka dan sebagainya. Karena mau siap untuk beristirahat. Dan suami bilang, ya oke. Lalu akhirnya istrinya ke kamar mandi, waktu dia balik dari kamar mandi ya ternyata sudah tidak ada. Suaminya sudah dipanggil pulang Tuhan. Gak ada yang tahu, hari-hari ini saya lihat banyak sekali orang-orang yang saya kenal yang dipanggil Tuhan. Ada yang umurnya memang sudah usia, ada yang masih muda. Ternyata Tuhan kalau panggil orang itu random ya umurnya ya. Karena memang setiap kita tuh punya umur masing-masing. Di situ saya menyadari bahwa ternyata semua yang kita alami hari ini itu semua cuma karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Anda masih duduk di tempat Anda masing-masing, itu berarti Tuhan sedang percayakan Anda untuk finishing well sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda. Selesaikan itu semuanya dengan baik. Amin. Selesaikan itu semua dengan baik. Tapi firman Tuhan bilang begini, kepada mereka yang bersungguh hati, mata Tuhan akan menjelajah, mencari orang-orang yang seperti itu. Untuk apa? Berikan mereka kekuatan. Percayalah Tuhan itu tidak pernah salah untuk memilih kita menjadi anak-anaknya. Amin Bapak Saudara. Bukan kita sebenarnya yang memilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kalau hari ini kita ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, mengucap syukurlah. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah mari kita bersungguh hati untuk mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena cara Tuhan menilai dan memandang tidak sama seperti cara dunia ini menilai dan memandang. Kalau dunia menilai dan memandang orang mungkin berdasarkan kepintaran, mungkin berdasarkan nilai-nilai yang memang dunia miliki. Tetapi Tuhan punya cara sendiri untuk membuat seseorang itu berhasil di mata Tuhan. Dan orang-orang tersebut ada di hadapan saya Bapak Ibu Saudara. Amin semuanya. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Satu tokoh di dalam firman Tuhan yang sangat memberkati saya mau angkat pada malam hari ini yaitu seorang yang bernama Daud Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang biasa. Firman Tuhan tulis dia adalah penggembala kambing domba-nya bapaknya itu pun bukan kambing dombanya sendiri. Tetapi justru firman Tuhan bilang apa yang dilihat oleh manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat Allah. Nah Tuhan memilih Daud dari banyak orang untuk menjadi tentaranya Allah yang luar biasa. Dia pilih Daud. Firman Tuhan tulis dia masih kemerahan. Firman Tuhan tulis
Dia orang yang tidak punya pengalaman di dalam peperangan. Saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Daud datang tetapi bagaimana cintanya sama Tuhan, itulah yang membuat akhirnya mata Tuhan tertuju kepada Daud. Nah, firman Tuhan kan bilang, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa? Karena orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan limpahkan kekuatan di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, saya berdoa supaya Anda semua di tempat ini dan saya, kita adalah orang-orang yang selalu bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Tadi pagi saya bagikan, semua orang di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak setiap orang yang ada di dalam gereja itu mau menghidupi firman Tuhan. Ngerti maksud saya? Semua orang di dalam gereja dengarkan firman Tuhan, tapi tidak semua yang ada di dalam gereja mau hidup dengan firman Tuhan tersebut. Mereka tidak semua mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan menulis seorang muda yang mendengarkan khotbahnya Paulus. Ini Paulus yang khotbah, ngantuk Pak, Bu. Saking ngantuknya dia tertidur, dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 1, meninggal. Karena tidak semua mereka mendengarkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Nah, yang Tuhan mau adalah bersungguh-sungguh, bersungguh hati. Kalau cuma dengerin firman Tuhan, semua kita dengerin firman. Mau nggak mau ada orang-orang yang datang ke gereja because this is Sunday, karena ini adalah hari Minggu. Tetapi ada orang-orang yang datang di beribadah karena mereka pingin banget ketemu sama Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan Tuhan pakai dengan dahsyatnya. Jadi kalau ada orang bilang gini, kenapa banyak orang Kristen juga tidak berhasil? Ya karena tidak semua orang Kristen sungguh hati ketika mencari wajah Tuhan. Gak semua orang Kristen sungguh-sungguh ketika mencari wajah Tuhan. Berapa hari saya sering bilang, makanya kalau datang beribadah, jangan pernah datang ibadah lalu Anda sendiri sibuk dengan handphone Anda. Anda sendiri sibuk lagi ibadah lihat YouTube, lagi ibadah lihat Instagram. Anda mungkin lihat yang khotbah, mungkin pujian. Menurut Anda nggak menarik, khotbahnya kurang lucu dan sebagainya. Lalu Anda pikir ya sudah, yang penting saya sudah ke gereja. Nggak bisa, kekuatan tidak akan pernah dilimpahkan untuk orang-orang yang model seperti ini. Nah, saya catat beberapa apa yang dimiliki oleh Daud sehingga mata Tuhan tertuju kepada Daud. Bukan abang-abangnya yang memang saat itu sedang ada di dalam medan peperangan. Bukan abang-abangnya Daud yang memang dilatih untuk berperang. Bukan berarti saya bilang Tuhan tidak akan memakai mereka yang berpengalaman, justru yang tidak pengalaman Tuhan pakai, tidak. Karena indikatornya bukan tentang pengalaman atau tidak pengalaman. Indikatornya adalah mereka yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Karena tidak setiap orang yang datang beribadah mereka bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Tapi jemaat Betani MCC semuanya bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Bilang amin dong. Semuanya ya, jadi ini khotbah ya bukan buat jemaat Betani MCC ya. Ini khotbah ya buat jemaat yang di luar sana ya. Gitu ya. Tapi mari malam hari ini kita mau sama-sama diberkati. Bapak Saudara, seindah-indahnya khotbah yang disusun oleh seseorang, seindah-indahnya khotbah yang mungkin materi yang saya berikan kepada Anda, saya tidak akan pernah dapat mengubah Anda. Tapi firman Tuhan kalau itu masuk di dalam hidupmu, punya rema di dalam hidup Anda masing-masing, maka itulah yang akan mengubah Anda. Kemarin saya tuh ketemu, saya jarang untuk pelayanan, terus habis itu saya bilang, aku malas setir mau naik Grab aja. Saya jarang seperti itu, tetapi kemarin hari Jumat saya nggak tahu kenapa, tapi saya malas sekali nyetir. Lalu akhirnya, ya harusnya kalau malas setir saya bisa minta tolong pengerja antar saya. Tapi saya nggak tahu, saya bilang ya udah aku mau naik Grab aja, saya bilang istri saya. Dan akhirnya saya naik Grab. Lalu di perjalanan berangkat ya nggak ada apa-apa yang terjadi biasa. Saya pelayanan, saya khotbah. Lalu ketika saya pulang di sini ternyata saya tahu maksud dan tujuan Tuhan. Lalu saya ada di Grab tersebut. Baru saya masuk di sana 5 menit. Driver dari Grab ini bilang begini, Pak, Bapak ini kerjanya apa? Padahal selama 5 menit itu saya nggak ngomong apa-apa. Ya karena memang saya lelah habis khotbah. Saya capek, saya cuma sandaran aja di mobil. Lalu habis itu saya bilang, saya pendeta. Lalu tahu-tahu dia bilang gini, wah ini yang saya tunggu-tunggu. Dia tunggu-tunggu, saya deg-degan, dia bilang begitu. Ini yang saya tunggu-tunggu, saya pikir saya mau diapain sih? Kok ditunggu-tunggu? Lalu dia bilang begini, enggak Pak, saya tuh pingin banget tanya sama Pak Pendeta definisi mengalami Tuhan itu apa sih? Lalu saya bilang begini, sebentar Pak, Bapak ini gereja mana? Dia bilang tidak Pak, saya ini bukan Kristen, saya tidak perlu sebutkan agamanya. Karena ini akan masuk di YouTube. Saya ini bukan Kristen. Oh, terus makanya saya pingin tanya. Saya bilang,
Anda punya definisi sendiri tentang mengalami Tuhan. Tetapi saya juga punya definisi sendiri untuk mengalami Tuhan. Yaitu Pak Pendeta, definisinya Pak Pendeta apa? Nah saya bingung mau ngomong apa. Saya bilang Tuhan pimpin saya. Ini saya kalau salah ngomong tidak sampai rumah. Masuk penjara nih Tuhan. Lalu saya bilang begini, Pak, mengalami Tuhan itu, saya kasih cerita tentang wanita Samaria yang ketemu sama Tuhan Yesus. Ketika dia datang dengan timba, lalu dia ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi dosa dan kesalahannya. Nah lalu habis itu wanita ini terkejut dan terkesima dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan ucapkan. Lalu setelah itu firman Tuhan menulis, ini saya ceritakan sama nih orang. Saya ceritakan dengan pendeknya, saya nggak sambil buka Alkitab, Pak Matius, saya nggak bilang gitu. Saya cerita dengan pendek, lalu saya bilang begini, Bapak tahu nggak wanita ini meninggalkan timbanya yang sebenarnya dia perlu air. Tuhan Yesus bilang begini, kamu mau ndak air yang daripadaku? Kalau kamu minum air daripadaku, engkau nggak akan pernah haus lagi. Lalu setelah itu dia taruh timbanya, Pak. Justru waktu dia taruh timbanya, dia menemukan apa arti dari kehidupannya saat itu. Dia pulang dan dia jadi orang yang dipakai Tuhan. Jadi menurut saya mengalami Tuhan itu adalah ketika hidup kita, waktu kita ketemu sama Tuhan, waktu kita datang beribadah di dalam kehidupan kita, kita dapat bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang jahat. Saya bilang gitu. Mengalami Tuhan itu definisinya bagi saya bilang gitu. Lalu dia diem, sepanjang perjalanan dia diem, dia cuma ngomong, saya kaget dengan jawaban Bapak. Ya buat saya jawaban saya standar saja gitu ya. Tetapi ternyata dia kaget dengan jawaban saya. Saya bilang, percuma Anda datang beribadah Pak, tetapi kalau Anda tidak ada mengalami perubahan. Percuma Anda berdoa satu hari sekian kali, tetapi Anda nggak ngalamin perubahan. Justru Anda jadi semakin jahat, saya bilang. Kalau pemahaman kita berdoa membuat kita masuk surga, saya bilang, tanpa ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, Anda tidak sedang mengalami Tuhan, saya bilang. Selama saya ngomong itu dia seperti dipukul. Setelah itu sampai di rumah, dia bilang, Pak izinkan saya keluar mobil, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, udah cepat-cepat keluar mobil, dia lari. Dia ada di depan saya, dia ambil tangan saya, dia nangis, dia cium saya, dan dia berlutut. Saya bilang, Pak nggak usah berlutut, saya bilang. Dia bilang, selama ini jawaban yang saya mau Pak. Mengalami Tuhan adalah ketika ada pertobatan, waktu saya hidup di dalam beragama ini. Saya bilang gini, Pak, satu hal di dalam kehidupan kita beragama, saya bilang. Cuma satu tujuan kita beragama. Apa itu Pak? Kehidupan kita setelah kematian. Bapak mau kemana? Saya bilang gitu. Dia tambah nangis. Lah saya bingung, saya mau nangis apa ketawa ini ya. Ya sudahlah. Saya bilang semoga apa yang Bapak dengar itu mampu mengubahkan Anda. Dan Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa ubahkan Anda. Tetapi biar firman itu yang mengubahkan Anda. Anda mengalami Tuhan di tempat duduk Anda masing-masing saat ini. Ya ada amin. Ini pandangan tatapan lapar semua. Lapar Pak. Anda mengalami Tuhan, saya nggak tahu. Tetapi perhatikan baik kepada mereka yang bersungguh hati. Tuhan berikan mereka kekuatan. Ada apa yang ada di dalam Daud sehingga dia itu dipakai Tuhan dengan dahsyatnya. Perhatikan baik 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 Pak Bu. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dunia tidak pernah memandang Daud. Bahkan abang-abangnya bilang, kamu ngapain di sini Daud? Kok kamu nggak gembalakan kambing? Malah diejek bilang gini, yang 1-2 ekor itu. Seringkali dunia nggak lihat orang-orang seperti ini. Percayalah Bapak Saudara, ketika Anda dan saya bersungguh hati mencari wajah Tuhan, mungkin dunia tidak akan pernah memilih Anda. Tetapi kalau Tuhan yang naikkan Anda dan saya, apa dunia mau bilang? Kalau Tuhan yang buka pintu untuk Anda dan saya, siapa yang bisa tutup? Saya bilang tadi pagi, makanya sungguh-sungguh datang beribadah. Nggak usah ngelihat investasimu. Saya datang satu tempat saya pelayanan, waktu saya sementara jalan dari belakang ke depan, saya lihat ada orang yang dia lagi liatin investasinya dia. Lalu kenapa? Karena investasimu itu bertekuk lutut di hadapan kuasa Tuhan Pak Bu. Mau kita seperti apapun, kalau Tuhan tidak buka jalannya, maka kita nggak akan bisa apa-apa. Ada satu perbedaan besar antara diberkati dengan menjadi kaya. Karena ketika Anda menjadi kaya, belum tentu Anda sedang ada dalam posisi diberkati. Ada banyak orang-orang kaya yang ternyata dia punya lemah di yang lain, dia punya kekurangan di yang lain. Tetapi ketika engkau hidup bersungguh hati dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan engkau diberkati. Firman Tuhan tidak cuma dengan Ishak saja yang dibilang maka ia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Tetapi Mazmur semuanya berkata tentang diberkatilah. Kenapa? Karena kekayaan adalah produk dari diberkati.
Tetapi kaya belum tentu diberkati, bilang amin dong. Nah, kenapa Anda dengarkan firman Tuhan? Bukan supaya engkau kaya. Anda dengarkan firman Tuhan supaya engkau hidup diberkati. Makanya firman Tuhan bilang dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak, berbahagialah orang yang tidak, berbahagialah orang yang tidak. Dalam bahasa Inggris dibilang blessed, diberkatilah. Mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan mendengarkan nasihat orang fasik. Sama sekali tidak tentang pekerjaan. Anda tidak menjadi kaya dengan pekerjaan Anda. Anda tidak diberkati dengan pekerjaanmu, engkau diberkati dengan kesungguhanmu sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka berkat Anda, Pak Bu, mau apa? Bila kau yang mengangkat aku, gak ada satupun yang turunkan. Oleh karena itu mari kita hidup sungguh-sungguh. Waktu cari wajah Tuhan, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini saya khotbah di sini. Jangan salah paham dengan kalimat saya, tetapi saya sedang tidak peduli dengan orang-orang yang di luar sana. Jangan salah paham. Fokus saya adalah untuk Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo sungguh hati mencari wajah Tuhan. Karena tidak banyak orang yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Loh, Bapak kok bisa ngomong gitu? Karena firman Tuhan bilang mata Tuhan menjelajah untuk mencari. Artinya memang tidak banyak orang-orang yang sungguh hati cari wajah Tuhan. Sampai harus dicari sama mata Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang ada di depan saya adalah orang-orang yang bersungguh hati? Yang bersungguh hati bilang amin. Firman Tuhan bilang dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan apa? Bukan yang dilihat. Bukan yang di apa itu? Sorry. Coba. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Oleh karena itu engkau mungkin bisa dipromosikan hanya karena mungkin terlihat sesuai dengan klasifikasi yang diberikan oleh dunia. Tetapi sekali lagi engkau mungkin boleh kaya tetapi tidak tinggal di dalam berkat. Nah, yang Tuhan mau adalah kita tinggal di dalam berkat Tuhan. Karena di dalam berkat Tuhan juga ada kekayaan. Amin. Saya tidak mengajar jemaat untuk menjadi kaya. Saya mau Anda semua diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan Anda berpikir, wah khotbah kok tentang kekayaan. Tidak. Saya tidak mengajar Anda untuk menjadi kaya. Tetapi marilah kita semua menjadi orang-orang diberkati. Ya, apa caranya, Pak? Bersungguh hati. Perhatikan baik apa yang dimiliki oleh Daud. Karena kelas qualify dari dunia itu berbeda dengan apa yang dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, manusia melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat apa? Melihat hati. Apa yang Daud miliki? Dia punya hati yang tulus. Dia punya hati yang murni. Oleh karena itu firman Tuhan menulis, waktu dia melihat Goliat mengolok-olok bangsa Israel, Daud marah, Pak. Bukan dengan kesombongan, karena hatinya tulus. Dia melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati, melindungi dia. Perhatikan Mazmur yang banyak ditulis oleh Daud. Daud menceritakan kesaksiannya bagaimana Tuhan melepaskan dia dari yang jahat, singa yang jahat, sampai satu waktu tulis, Tuhan adalah gembalaku, katanya. Apa? Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pialaku katanya penuh berlimpah. Tuhan menyediakan hidangan di depan para lawanku. Itu adalah kesaksian, testimoni dari Daud. Makanya ketika Daud melihat bangsa Israel diolok-olok sama bangsa Filistin, Daud marah, Pak Bu. Daud bilang, siapa orang-orang ini yang berani mengolok-olok barisan pasukan tentara Allah? Kenapa? Karena dia terlalu banyak mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga dengan ketulusan hati, Daud sakit hati. Dia nggak terima Tuhannya diolok-olok sama bangsa Filistin. Yang Daud miliki adalah ketulusan, dia punya kemurnian. Makanya setiap pujian dan penyembahannya selalu manis di hadapan Tuhan. Walaupun Daud melakukan hal yang sangat berdosa di mata Tuhan. Dia gak cuma berselingkuh. Dia bikin pembunuhan berencana supaya suami selingkuhannya ini mati di medan perang. Gak ada kejahatan, menurut saya sebagai manusia, gak ada kejahatan yang lebih jahat daripada itu. Tetapi hanya karena ketulusan dan kemurnian ketika Daud datang kepada Tuhan,
Seperti pujian bilang, sejauh timur apa? Dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi apa? Kesalahanku. Lupa. Tuhan melupakan kesalahan dan pelanggaran Daud. Karena Tuhan tahu dia adalah seorang yang tulus dan murni. Setiap manusia bisa masuk jatuh di dalam kesalahan, Pak Bu. Anda boleh datang kepada Tuhan dengan seluruh latar belakang Anda. Anda boleh datang sama Tuhan dengan seluruh hal yang sudah menyakiti Tuhan yang Anda pernah lakukan. Boleh. Dan Tuhan akan terima kita. Kenapa? Karena Tuhan memang cari orang berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah cari mereka yang tetap tinggal di dalam dosa. Amin. Amin. Daud datang sama Tuhan. Bukan tentang penampilan luar Daud, tetapi Tuhan lihat hatinya Daud. Ketika dia benar-benar membela nama Tuhan. Dia tidak mau Tuhannya dihina sama bangsa Filistin. Dia tidak mau Tuhan yang sudah membela dia. Dia punya banyak kesaksian bagaimana Tuhan pelihara hidupnya. Lalu di satu titik dia lihat Tuhan itu dihina sama bangsa Filistin. Dia sakit hati. Dia maju berperang dan Tuhan berikan dia kekuatan. Tuhan berikan dia kemenangan. Jadi yang pertama Daud miliki adalah hati yang tulus dan hati yang murni. Nah sekarang buka sama-sama Lukas 16 ayat yang ke-10. Yang kedua. Lukas 16 ayat yang ke-10. Coba buka, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil apa? Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalimat ini yang saya selalu ucapkan. Saya ambil nilainya ketika setiap tahun saya punya pengerja mahasiswa praktek yang baru yang dipercaya oleh kampus untuk ada di tempat kami baik di gereja maupun di pastori. Saya bilang begini, untuk apa kamu belajar teologi ya, saya bilang. Ada satu anak yang memang jawab sama saya secara frontal karena mungkin dia belum tahu. Dia bilang supaya saya bisa khotbah, Pak. Saya bilang goal dari pelayananmu bukan tentang bagaimana engkau berkhotbah, saya bilang. Tetapi goal dari pelayananmu adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang sederhana yang Tuhan berikan. Seseorang datang sama saya, Pak Bu. Dia lulusan teologi, lalu dia bilang begini. Saya belum ngomong apa-apa, lalu dia bilang begini, Pak, saya di sini cuma mau khotbah ya. Dia bilang gitu. Lalu saya kaget, saya dengar, ya terus saya nggak mau menyapu, saya nggak mau ngepel, saya nggak mau bersih-bersih, karena saya ini tuh dilatih untuk berkhotbah. Saya bingung saya mau ketawa atau mau gimana sama nih orang. Saya bilang begini, kalau kamu punya cara berpikir seperti itu, kamu tidak akan pernah Tuhan pakai, saya bilang. Karena goal kita sebagai hamba Tuhan bukan tentang ketika kita bisa berkhotbah. Khotbah itu bonus, itu kepercayaan, saya bilang. Tetapi yang terpenting adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab dengan hal yang kecil, kamu lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan kasih kamu perkara-perkara yang lebih daripada itu. Kalau saya bilang begini, orang-orang yang seperti kamu dan gak mau berubah, gak akan Tuhan pakai, saya bilang. Kenapa? Karena kamu berpikir bahwa yang namanya saya harus berkhotbah. Betul. Setelah itu dia lulus, akhirnya dia apa? Dia melayani orang-orang gila yang ada di jalan. Satu hari saya telepon, saya bilang, benar kan? Saya bilang, iya Pak, betul. Saya memang Tuhan proses dari bawah. Saya bilang, kalau kamu setia sama perkara-perkara yang seperti ini, kamu akan lihat bagaimana Tuhan bawa kamu ke tempat-tempat yang kamu tidak akan pernah pikirkan. Kenapa? Karena kamu setia dengan perkara-perkara yang sederhana. Kamu bertanggung jawab dengan perkara yang sederhana. Saya setiap kali mau berangkat pelayanan, saya bilang sama pengerja saya, jaga Bilion ya, anak saya. Saya bilang, hari ini itu pelayananmu. Setia dengan perkara kecil. Dan orang-orang yang setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan mereka hal-hal yang lebih besar. Kalau kita setia dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin kita merasa itu remeh. Karena tidak ada pekerjaan yang remeh di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita tidak akan pernah menjadi kaya dengan pekerjaan kita. Karena yang menjadikan kita kaya, diberkati itu adalah Tuhan.
Pekerjaan kita tidak akan pernah menjadikan Anda kaya. Oh, firman Tuhan bilang susah payah tidak akan menambahinya kok. Amin. Anda ngantuk ya? Dari tadi mukanya kayak apa namanya, tegang banget gitu lihat saya. Coba Anda lihat kanan kiri. Ayo semangat bilang. Daud itu setia dalam hal yang kecil. Hal-hal yang remeh. Kok bisa Pak? Makanya sementara abang-abangnya lagi ada di medan peperangan, abangnya bilang gini, kamu ngapain di sini? Kamu kan lagi gembalain kambing domba yang cuma 1-2 ekor itu. Yes, dan dia bertanggung jawab dengan kambing domba yang cuma 1-2 ekor itu. Waktu Saul suruh Daud untuk pakai baju untuk berperang, Daud bilang apa? Enggak, aku nggak bisa pakai baju ini. Tetapi Allah yang melepaskan aku dari cengkraman singa katanya. Dialah Allah yang akan melepaskan aku dari Goliat. Artinya apa? Dia setia dengan perkara-perkara kecil. Oke, mungkin kalau kambing dombanya cuma 1-2 ekor. Meskipun gak mungkin dia menggembalakan 1-2 ekor kambing domba. Gak mungkin. Itu bukan gembala itu namanya. Pasti banyak lah kambing domba yang dia gembalakan. Tetapi Daud bilang apa? Mungkin yang sedikit itu pun, tetapi itu pun dia lindungi dengan sepenuh hatinya. Dia nggak biarkan ada binatang buas. Ketika binatang buas datang dia lihat dari jauh. Wah, serem banget tuh ada singa. Ya udahlah aku duduk di sini aja. Enggak. Walaupun mungkin itu cuma sedikit, tidak sebanyak mungkin gembala-gembala yang lain. Tetapi Daud mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Hari itu dia dipercayakan kambing dan domba. Tetapi karena dia setia dengan perkara kecil, dia dipercayakan dengan berjuta-juta bangsa Israel. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Daud sehingga Tuhan pilih dia. Dunia nggak pilih dia, pasukan Israel nggak pilih dia. Postur tubuhnya sama sekali nggak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang tentara. Tetapi kenapa Tuhan pilih Daud? Nggak pernah dibayangkan sama manusia. Bahkan Daud nggak pernah bayangkan itu. Coba buka sama-sama 1 Samuel 17 ayat 45. Saya ingin kita diberkati dengan tokoh ini Bapak Saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. Saya undang pemain musik. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Pemain musik saja. Nanti pemimpin pujian nanti. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak, belum. Dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, katanya Daud. Apa yang saya mau bagikan? Daud punya keberanian yang lahir dari imannya kepada Tuhan. Kalau mau ngomong dilihat mata, nggak mungkin saya menang sama ini bangsa Filistin. Tetapi karena aku punya iman, Tuhan sudah serahkan ini bangsa di dalam tanganku. Makanya Daud bilang apa? Kamu datangi aku dengan tombak, pedang, dan lembing. Tetapi perhatikan baik, cukup dengan nama Tuhan, aku akan mampu mengalahkanmu. Dia nggak berdiri dengan kesombongan. Oleh karena itu ini yang Tuhan lihat dari Daud. Mungkin waktu Tuhan dengar kalimat Daud ketika dia berdiri, orang yang mungkin kecil masih muda. Lalu Tuhan dengar dari atas, Tuhan dengar Daud bilang, hei, engkau datangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tetapi hari ini aku datang demi nama Tuhan. Barisan bangsa Israel yang kau tantang itu. Mungkin Tuhan dan seluruh malaikat di surga tepuk tangan. Wow, hebat banget nih Daud. Dia bukan orang yang punya pengalaman berperang. Badannya juga nggak memenuhi kualifikasi untuk dia menjadi seorang tentara. Dia bukan seorang petarung. Tuhan bilang, kasih dia kemenangan. Karena manusia melihat apa yang ada di depan mata mereka. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan berkati Daud. Kita mungkin bukan siapa-siapa. Anda orang biasa, saya orang biasa. Kita sekumpulan orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita datang bersungguh hati mencari wajah Tuhan, Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Orang-orang mungkin mengejek dan meremehkan. Orang-orang mungkin bilang gak mungkin orang kayak kamu sukses. Gak mungkin orang dengan pekerjaan seperti kamu diberkati. Gak mungkin. Tetapi kalau Tuhan yang buka mau apa?
Kalau Tuhan yang angkat mau apa? Justru firman Tuhan apa yang bodoh bagi dunia ini justru Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Saya tidak bilang Anda semua bodoh. Tetapi mungkin hari ini kita bukan siapa-siapa. Tetapi justru Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Keren Bapak Ibu. Kalau waktu pertama kita dihina, kita diremehkan. Tapi sampai satu waktu tahu-tahu orang semua melihat. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Cuma karena satu, kita bersungguh hati cari wajah Tuhan. Selalu ada keberhasilan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Coba bilang kanan kiri, kalau kita sungguh-sungguh kita pasti berhasil. Saya mau bagikan sebuah video untuk Anda semua. Pada malam hari ini, saya mau bagikan video ini. Semoga video ini bisa memberkati Anda. Tim multimedia, saya minta tolong. The world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone sales. Teraskan lagi Bu. The next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are. Kasih tepuk tangan buat video yang barusan kita lihat. Seorang pria, boleh dimatikan. Seorang pria yang bernama Paul Potts. Satu hari dia ikut Britain's Got Talent, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang yang punya impian. Dia adalah seorang yang punya impian untuk menjadi seorang penyanyi opera. Dia tidak les, dia tidak belajar secara profesional. Ketika dia ucapkan mimpinya kepada teman-temannya, nggak ada satupun orang percaya. Bahkan teman-temannya mengolok-olok dia, teman-temannya bilang kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mampu. Sampai satu waktu dia bukan seorang penyanyi opera, dia hanya suka menyanyi dengan suaranya itu. Waktu pertama kali dia berdiri nggak ada juga orang yang terpukau melihat perawakannya. Dia adalah orang yang biasa saja. Tetapi ketika dia bernyanyi, di situ Tuhan mengubah kehidupannya. Dia benar-benar jadi penyanyi opera. Dia menjadi orang yang dikenal. Bahkan mungkin lebih daripada penyanyi-penyanyi opera yang lain. Bagaimana Tuhan mengubah dia. Saya yakin Paul Potts mungkin dia tidak pernah les, dia nggak pernah belajar. Karena mungkin keterbatasan ekonomi yang dia miliki. Tetapi saya yakin seorang Paul Potts, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh belajar sampai dia bisa menjadi seperti ini. Firman Tuhan bilang mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati, mencari wajahnya. Untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Hari ini kita datang sama Tuhan dengan segala keterbatasan.
Orang-orang mungkin anggap kita bukan siapa-siapa. Mungkin Anda berdoa supaya usaha Anda Tuhan lancarkan dan Tuhan buat seorang datang sama saya, doakan usaha saya go internasional beberapa tahun yang lalu. Padahal dia baru menjalani usaha itu selama 2 tahun. Dia bilang saya punya doa supaya saya go internasional. Semua orang tidak ada yang percaya. Ketika dia cerita itu kepada orang lain semuanya ketawain dia. Tetapi hari ini produk yang dia buat handmade. Dia buat sendiri, sudah masuk ke Libya. Produk yang dia buat sudah masuk ke beberapa negara-negara yang ada di dunia ini. Dan itu luar biasa. Nggak sampai 6 tahun Pak, Bu. Tuhan buat dengan luar biasa. Satu hal yang saya belajar dari orang ini. Selama COVID pada waktu itu, dia perusahaannya boleh bekerja dari rumah, work from home, tetapi ibadah tetap diadakan di tempatnya. Dia bilang usaha saya boleh dikerjakan dari rumah, tetapi saya mau ibadah, kita tetap sama-sama kumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi hanya untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Kalau hari ini kita punya hati yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti apa yang dialami Maria ketika dia mengandung dari sebuah kemustahilan, mengandung dari Roh Kudus. Seperti itu juga akan Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda dan saya. Kita akan berjalan di dalam kemustahilan. Dari yang mustahil menjadi terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan ini dapat bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa Anda semakin bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan siap untuk memberkati Anda semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Ada yang belum dapat tubuh dan darah Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ada ternyata di belakang 1, 2, 3, 4 nanti dia akan datang. Oh di sebelah kanan saya juga ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya. Tuhan, bentuklah hati ini. Kalau Anda sudah dapat semua, mari kita bangkit berdiri bersama. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi, Tuhan gantiku. Saya undang pemimpin pujian dan singer untuk maju ke depan. Semua ku berikan padamu. Sama-sama. Kudus dan hingga tulus selalu. Semua mau menyenangkan Tuhan. Aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman dan berdoa untuk Anda. Dan nanti sebelum kita makan dan minum bersama-sama kita ucapkan haleluya. Dan saya berdoa tubuh dan darah Tuhan memberkati kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tubuh Tuhan yang kami makan dan umat-umat-Mu makan ini Tuhan Yesus. Membawa segala yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi hidup dengan sakit hati kepahitan. Kami tidak mau lagi hidup Tuhan dikuasai dengan akar pahit. Tetapi kami mau mengatakan bahwa kasih Tuhan lebih dari cukup dalam hidup kami.
Sehingga itu menguasai kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Jadikan kami lepas dan bebas dari semua perasaan sakit hati dan kecewa kami. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Kami makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, haleluya. Mari angkat cawan yang di dalamnya ada darah Tuhan Yesus. Ini bukan anggur Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga bukan budaya orang Kristen. Firman Tuhan jelas menulis bahwa semua ini kita harus lakukan untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu perhatikan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kami minum darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya darah Tuhan Yesus ini menyembuhkan tubuh kami. Setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh kami yang sakit, kami percaya kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyembuhkan kami. Tuhan jamah setiap organ-organ pencernaan kami. Tuhan jamah setiap pembuluh darah dan sistem syaraf kami. Tuhan jamah setiap panca indera kami. Dari ujung rambut kaki kami sampai ujung kaki kami Tuhan. Semua ada di dalam berkat Tuhan. Kami minum darah Tuhan Yesus ini yang sudah menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, haleluya. Mari mengucap syukur pada Tuhan. Pejamkan mata Anda, buka mata imanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Siapa di tempat ini yang mau datang kepada Tuhan dengan bersungguh hati, mari angkat tanganmu. Katakan pujian ini dengan ucapan doa pada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Pejamkan mata Anda, katakan. Di setiap musim kehidupan, Oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
selamanya. Jemaat Betani MCC, sekali dengan kesungguhan hati kami datang. Berikan kami kekuatan. Yes. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu Tuhan keadaan hati kami. Tetapi ini Tuhan yang menjadi doa kami. Bentuk kami Tuhan untuk semakin bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Karena kami tahu keberhasilan kami itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi lebih jauh daripada itu, ajar kami bersungguh hati mencari wajah-Mu. Bukan hanya tentang berkat-berkat yang kami terima atau akan kami terima. Tetapi tentang jaminan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sebab kehidupan kami yang kekal jauh lebih berharga daripada kehidupan kami yang sementara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk melakukan setiap firman-Mu. Memelihara firman di dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Kita berdoa bagi Ibu Gembala kita. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Sebagai jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan tanam di Betani MCC di tempat ini. Doa kami kepada Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda Leo. Tuhan yang taruh selalu kesehatan dan kekuatan. Berikan perlindungan yang daripada Engkau. Bahkan setiap berkat-berkat Allah yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Tuhan yang berikan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya perlindungan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan. Untuk hamba-Mu, untuk anak-anak Tuhan. Untuk cucu-cucu, semua Tuhan yang berikan. Kami percaya Tuhan, ini doa kami sebagai jemaat-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini kami berdoa. Supaya kami terus Tuhan berikan kekuatan. Menghadapi hidup ini yang tidak mudah. Tapi kami percaya di dalam tangan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan bila sebentar kami juga akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita sungguh sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dipersilakan jemaat yang diberkati membawa persembahan yang terbaik saat ini. Persembahan dapat dijalankan. Kita memberi dengan sukacita sebagai ucapan syukur kita. Tuhan sungguh memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Dan sambil memberikan persembahan yang terbaik, kita sama-sama juga akan menyimak video pengumuman berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa, CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat, CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, haleluya. Coba yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan lupakan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kita ini sudah memasuki hari pertama dan minggu pertama di bulan Desember. Kita akan segera ikut dalam perayaan, merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita sebagai Juru Selamat ya. Kita merasakan sepanjang bulan ini sungguh-sungguh sukacita, damai sejahtera mengalir bagi setiap kita dan keluarga kita. Mari kita saat ini akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bagi berdiri jemaat Tuhan sama-sama. Kita angkat satu pujian. Kita mau bawa pulang berkat Tuhan atas kita dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Dia memberikan engkau, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Yang percaya bahwa pulang berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan lebih lagi katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya Dan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini berkat untuk kita semua. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Cuma Tuhan saja katakan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, amin, dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua kami sudah diberkati hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu, tubuh dan darah Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah dipersatukan di dalam komunitas. Kami sudah ada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada kami yang tidak diberkati. Kami semua diberkati. Kami pulang bawa kesehatan. Kami pulang bawa kekuatan. Kami pulang bawa hati yang takut akan Tuhan. Yang semuanya adalah bekal untuk kami hidup di dalam minggu ini. Kami juga pulang bawa hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dengan tulus hati. Sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan percaya, kiranya Tuhan yang memberkati setiap umat-umat Tuhan. Tuhan, mereka datang dengan pengorbanan. Kiranya Tuhan yang menyinari kehidupan mereka dengan wajah-Mu. Tuhan yang memberkati dengan dahsyatnya. Tuhan berkati setiap persembahan. Berkati setiap persepuluhan milik Tuhan yang sudah dikembalikan. Semuanya Tuhan berkati. Keluarga kami yang sakit saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus sembuhkan. Yang bersusah hati Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan. Bahkan semua yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kelepasan. Oleh karena itu kami mau angkat tangan kami. Dan kami terima berkat daripada-Mu. Kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, kekuatan yang selalu baru dari Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, ketika Tuhan datang kali kedua, kita semua diangkat di dalam kemuliaannya. Terimalah berkat yang sempurna, yang tidak akan pernah dibatalkan, yang tidak akan pernah dipindah tangankan, yang tidak akan pernah diambil daripada-Mu.
Sebab berkat itu Tuhan berikan dan Tuhan buat untuk hidupmu. Hanya teruslah hidup dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati selamat hari Minggu.